Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Syaban Suarkana, NIM 05449 4116 Prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan menjalankan tugas 5 produk siaran televisi dan naskah video dalam pembelajaran. Kali ini saya akan membuat video dalam naskah, kemudian menjabarkan tentang peristiwa dalam sejarah dalam bentuk pengajaran televisi, audio, video dalam bentuk diorama. Di sini kita akan memperlihatkan sebuah rumah di Rangas Depok. Topiknya adalah detik-detik proklamasi penculikan Bung Karno dan Bung Hatta di Rangas Depok. Kita akan menjabarkan tentang peristiwa dalam sejarah ini, bagaimana sebenarnya peristiwa penculikan itu. Kemudian ini sebuah produk di mana agar siswa itu lebih paham dalam pelajaran sejarah, tidak selalu dalam bentuk ceramah ataupun audio, tapi ini bisa menjabarkan sebuah pengalaman dari bentuk diorama tersebut, sehingga bisa mempersepsikan dan mengingat itu lebih dalam dibandingkan dengan sebuah ceramah. Itu kemudian akan memahami kejadian yang sebenarnya, bahwa konotasi penculikan itu baik adanya, jadi bukan penculikan apa yang dipersepsikan secara konotasi hari ini ya, tapi sebuah pemaksaan untuk kemerdekaan RI. Nah, proses pembuatan penyiar televisi dalam pembelajaran ini adalah sebuah dialog antara di sini ada para pemuda, para yang tua, masing-masing punya peran. Para pemuda dalam rangka ingin segera untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pihak di tua itu ingin bahwa itu tindakan yang harus hati-hati dan pelan-pelan. Itu ada dua kontradiksi yang memang kelompok pemuda itu melakukan dengan pragmatis langsung gitu ya. Kemudian pihak tua itu banyak pertimbangan. Nah, di sini konsep bahwa para pemuda itu memang begitu penting ya pada saat-saat genting seperti ini ya, malam-malam atau di hari-hari akan kemerdekaan besoknya itu. Nah, di sini terjadi penculikan antara Bung Hatta dan Bung Karno di sebuah mobil dari Jakarta menuju Rangas Depok. Rumahnya, ini rumah foto asli yang sekarang ya, di Rangas Depok. Rumahnya seorang pengusaha pertanian dari keturunan China. Kemudian mereka itu dibawa ke sebuah rumah tersebut. Kemudian masing-masing ada perdebatan di sini antar pemuda dan pihak yang tua. Kemudian terjadilah sebuah negosiasi. Negosiasi tersebut akhirnya di sini ada para tua dan ini para pemuda, dan di sini Bung Hatta, sedang Bung Karno di dalam ini bernegosiasi. Akhirnya Subarjo dan pihak pemuda itu memutuskan bahwa ini haruslah segera dengan kemerdekaan proklamasi di tanggal 17. Jadi mereka itu untuk akhirnya mereka itu untuk melaksanakan itu dengan tujuan besok agar
suatu proklamasi karena desakan para kondisi di Jepang dan Belanda itu masing-masing sangat riskan kalau tidak mendeklarasikan 17 Agustus. Kemudian setelah itu negosiasi bareng, akhirnya membuat kesepakatan, kemudian dibawalah kembali Bung Karno kemudian ke Jakarta. Kemudian di Jakarta akhirnya datang suku kemudian memproklamasikan. Nah itu penting karena di sini sebenarnya bukan penculikan, tapi artinya negosiasi bareng, diskusi antara pihak pemuda dan pihak tua agar bagaimana caranya bisa kemerdekaan itu terjadi. Pentingnya di sini pemuda dan pentingnya ini orang tua. Akhirnya musyawarah ditentukan bahwa besok itu harus proklamasi. Demikian akhirnya terjadi proklamasi 17 Agustus di Gangsaan. Demikian, ini sebuah contoh audio video yang mana proses dari narasi, kemudian audio, kemudian ditampilkan, diimplementasikan pada sebuah produk diorama, kemudian menjadi sebuah proses pembelajaran dalam siaran. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.